KD Tata Surya. Untuk ini kita akan memahami sistem tata surya dan proses yang terjadi di dalamnya. Dengan mendeskripsikan karakter sistem tata surya, dan kita akan membahas beberapa indikator yang ada di sini. Untuk peta konsep yang akan kita pelajari dari tata surya, kita nanti akan membahas tentang susunan tata surya. Yang kedua, kita akan membahas tentang gaya tarik antara matahari dan bulan, sehingga gaya tarik antara matahari dan bulan menimbulkan gravitasi. Yang ketiga, berbicara tentang planet yang memiliki orbit planet dan menghasilkan model tata surya, serta planet yang menghasilkan perbandingan antar planet yang memiliki massa, jari-jari, jarak rata-rata ke matahari yang berbeda-beda. Dan yang terakhir, kita akan belajar tentang benda langit seperti komet, asteroid, meteor, dan meteorit. Oke, langsung saja. Susunan tata surya. Tata surya adalah susunan benda-benda langit yang terdiri dari matahari sebagai pusatnya dan planet-planet, asteroid, komet, dan meteorit yang mengelilinginya. Tata surya terdiri atas matahari dengan 8 planet seperti Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Selain itu juga terdapat satelit-satelit pengiring planet dan komet serta asteroid serta meteorit. Poin B, gaya tarik matahari dan bulan. Ilmuwan Claudius Ptolemeus di Alexandria memperkenalkan geosentris sistem yang menyatakan bahwa bumi sebagai pusat peredaran tata surya. Nicolaus Copernicus juga mempertanyakan asumsi dari Ptolemeus. Copernicus menyatakan bahwa bumi dan anggota tata surya yang lain beredar mengelilingi matahari dan bumi berputar pada porosnya. Teori atau asumsi Nicolaus Copernicus dituangkan dalam sebuah bukunya yang berjudul The Revolutionis Orbium Coelestri mengenai revolusi orbit langit pada tahun 1540. Teori yang beranggapan bahwa matahari sebagai pusat tata surya disebut heliosentris. Helios berasal dari bahasa Yunani yang berarti matahari. Bulan merupakan satelit bumi. Oleh karena itu, bulan beredar mengelilingi bumi. Peredaran bulan mengelilingi bumi disebabkan gaya tarik-menarik antara bumi dan bulan yang disebut gaya gravitasi. Selain beredar mengelilingi bumi, bulan juga mengalami rotasi dan revolusi. Sebuah benda, apapun jika dilempar ke atas, akan jatuh kembali ke bumi. Hal ini disebabkan oleh gaya gravitasi. Gaya gravitasi. Seorang ahli fisika, Sir Isaac Newton, menyelidikinya dan menyimpulkan bahwa besarnya gaya gravitasi berbanding lurus dengan hasil kali kedua massa benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara pusat massa dua benda tersebut. Dengan gaya gravitasi dengan M1
dan M2 adalah massa masing-masing benda dinyatakan dalam satuan kilogram, dan jari-jari adalah jarak antara pusat dua benda dinyatakan dalam satuan meter, dan G adalah konstanta gravitasi dinyatakan dalam satuan Newton meter persegi per kilogram persegi. C. Orbit planet. Gaya gravitasi berpengaruh juga pada matahari dan planet. Massa dan gravitasi matahari yang besar selalu berusaha menarik planet-planet ke arah matahari. Meskipun demikian, planet juga berusaha mempertahankan geraknya yang cenderung lurus. Kombinasi gaya gravitasi dan gerak planet yang cenderung bergerak lurus menyebabkan planet senantiasa beredar mengelilingi matahari. Pada tahun 1609, Johannes Kepler yang mendukung dan terinspirasi oleh teori heliosentris dari Kopernikus mengemukakan 3 hukum gerak planet terhadap matahari. 1. Pergerakan planet mengedari matahari dengan lintasan elips. Yang kedua, garis yang menghubungkan planet dengan matahari melewati bidang yang sama luasnya dengan jangka waktu yang sama. Yang ketiga, pangkat 3 jarak dari matahari berbanding lurus dengan kuadrat skala revolusi sebuah planet. Maka, planet bumi yang mengelilingi matahari selama revolusinya, bumi kadang dekat, kadang menjauh. Posisi bumi berada pada titik terdekat dengan matahari disebut perihelium, sedangkan titik terjauhnya disebut aphelium. Bumi berada pada aphelium yaitu pada tanggal 1 Juli dan berada pada perihelium tepat pada tanggal 1 Januari. Jarak aphelium adalah 152 juta kilometer dan jarak perihelium adalah 147 juta kilometer. Ini adalah gambaran orbit planet dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus, dan asteroid yang saling tersebar di orbitnya. Terdapat gambaran komet juga melintas di orbit dari planet-planet tersebut. Perbandingan planet. Planet merupakan objek langit yang mengitari matahari, memiliki bidang orbit yang eksklusif, bersih dari objek lain di sekitarnya, serta memiliki massa yang cukup untuk gaya gravitasi sehingga mampu mempertahankan bentuknya. Planet hanya ada 8, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Jika dilihat dari sabuk asteroid, planet Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars disebut planet dalam. Sedangkan Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus disebut planet luar. Dari tabel perbandingan planet, didapatkan tabel perbandingan antar planet dengan nama planet dan memiliki diameter rata-ratanya. Sejumlah hal tersebut
Maka diketahui juga periode revolusi dan periode rotasi. Dengan periode terlama yaitu dimiliki oleh Venus dengan minus. Selanjutnya adalah perbandingan planet. Yang pertama, planet Merkurius. Ciri-ciri planet Merkurius hampir tidak memiliki atmosfer. Temperatur pada siang hari sangat panas, pada malam hari sangat dingin, dan planet yang ukurannya paling kecil. Kedua, planet Venus. Ciri-ciri planet Venus memiliki atmosfer yang sangat tebal. Temperatur pada siang hari sangat panas, pada malam hari sangat dingin. Warnanya mengkilap. Atmosfer terdiri dari gas karbon dioksida. 3. Planet Bumi. Ciri-ciri planet Bumi. Pertama, memiliki atmosfer. Temperatur pada siang dan malam tidak jauh berbeda. Warna kebiruan bila dilihat dari angkasa. Terdapat air dan ada kehidupan. Keempat, planet Mars. Memiliki ciri-ciri permukaan berbatu-batu, memiliki kutub es seperti bumi, suhu permukaan lebih dingin dari bumi, memiliki gunung berapi dengan ketinggian 23.023.000 meter dari permukaan tanah dengan warna kemerahan. Planet Jupiter dengan ciri-ciri planet terbesar, berdiameter 11 kali diameter bumi, atmosfer terdiri dari hidrogen dan helium, memiliki awan dari es dan amonia. Planet Saturnus dengan ciri-ciri angkasanya diselimuti oleh sabuk yang kaya hidrogen dan mempunyai cincin yang berlapis-lapis terdiri atas kristal es dengan lebar 402.000 km dan tebal 15 km. Ketujuh yaitu Uranus. Dengan ciri-ciri terselubung kabut tebal terutama terdiri dari gas metan. Dan garis tengahnya kira-kira 4 kali garis tengah bumi. Selanjutnya planet Neptunus dengan ciri-ciri keadaan hampir sama dengan Uranus sehingga sering disebut planet kembar. Dan suhu permukaan mencapai minus 120 derajat Celcius. Nah, dengan seperti itu dapat diketahui planet-planet juga mempunyai satelit yang mengedarinya dengan jumlah Bumi 1 satelit, Jupiter 12 satelit, Uranus 5 satelit, dan Mars Neptunus 2 satelit dan 1